Hai semuanya, welcome to my channel. Kenapa sih kak selama 3 bulan ini kakak nggak upload video-video yang kayak kemarin-kemarin? Jujur aja pertama, tepat hari ini teman-teman ya, sahur ini saya menemukan bahwa akun TikTok saya di ban. Jadi suatu hal yang shocking. Kemudian itulah yang melit saya untuk yang namanya membuka YouTube, bahwa kita nggak bisa bergantung sama akun satu akun doang gitu ya teman-teman ya. Pastinya saat ini sangat aneh sekali ketika saya melihat beberapa hal-hal yang saya omongkan adalah konten self help, dan konten-konten ini adalah kalau bisa menyelamatkan orang-orang dari depresi, dari informasi yang buruk, busuk, dan SDM Indonesia yang luar biasa kadang-kadang juga tidak menolong banyak ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan yang namanya sharing tentang masalah bagaimana kita bisa menghindari seorang guru spiritual. Aku merasa bahwa guru spiritual adalah sebuah gimmick pekerjaan yang dimana mereka seakan-akan seperti superhero, seakan-akan mereka seorang yang namanya bikin suatu hal itu yang biasa aja tapi dicampur dengan supernaturalisme, kemudian dicampur dengan berbagai macam sejarah kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi perkembangan zaman yang luar biasa cepat ini ternyata banyak loh orang-orang itu pergi ke seorang paranormal atau spiritual healer gitu ya. Bisa dibilang itu adalah tabib atau dukun yang mereka bisa mengemas suatu acara seperti workshop atau acara-acara apa ya, acara-acara penyembuhan gitu dengan caranya mereka sendiri. Tetapi yang kita tahu bahwa sekarang ini bidang sosial media bisa mengkomersialisasi, bahkan itu benar-benar tidak menghealing orang loh teman-teman ya. Jadi inilah bahayanya kalau kita yang namanya terperosok dengan kelompok spiritual yang palsu atau pemimpin spiritual yang palsu teman-teman ya. Jadi bagaimana orang-orang di sini bisa memperdaya kita, membuat kita itu ikut sama dia, tidak peduli orang miskin, orang kaya, orang punya IQ jenis pun kalau mereka bisa yang namanya depresi, meminta tolong dengan suatu hal nggak bisa, akhirnya ke seorang yang seperti ini membuat mereka hidupnya semakin lama semakin hancur. Jadi simak ya apa tips saya untuk menghindari guru spiritual yang palsu. Nomor satu adalah semua guru spiritual, kalau yang saya ketahui, baik dia seorang yang pendiam atau seorang yang aktif, adalah narsistik. Orang-orang narsistik di dunia spiritual itu adalah ketika dia ini benar-benar butuh pengakuan. Contohnya, mereka butuh banget yang namanya pengakuan oleh orang-orang sekitarnya bahwa aku ini orang hebat loh. Aku ini orang yang sangat bisa menggurui orang, bisa memecahkan masalah orang. Nah, orang-orang kayak gini bisa menghipnotis bahwa akulah yang paling bijak di antara seluruh orang-orang yang jadi pemimpin daerah di sini. Bahkan kalian sudah tahu sendiri banyak orang-orang guru spiritual yang mereka itu bisa memperdaya seorang pemimpin negara atau memperdaya orang-orang yang tidak tahu apa itu dunia spiritual dan penyembuhan ya teman-teman ya. Jadi salah satu contohnya kalau mereka misalnya tidak terlalu bagus di bidang ilmu yang mereka terapkan, saya pernah yang namanya melihat kalau kalian ke Ubud gitu ya, ke Bali gitu ya, melihat orang-orang yang spiritual itu orang-orang asingnya yang tidak terlalu pintar menurut saya secara spiritual, itu mereka mainnya adalah di penampilan teman-teman. Kalau kalian melihat ada orang-orang yoga udah kekar sedikit, langsing sedikit, cantik gitu ya, terus make upnya mahal, peralatannya mahal. Nah itulah yang membuat orang-orang itu bisa yang namanya menggait market ya. Kadang emang nggak harus orang yang ganteng atau cantik sih. Kalau misalnya di Indonesia orang-orang yang ya kalian tahu sendiri pakai jimat segitu banyaknya, mereka juga pakai bunga-bunga rantai melati, atau mereka juga pakai keris, jalan-jalan ketemu orang, wah ini orang itu kelihatan kayak orang hebat gitu ya. Nyatanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang butuh pengakuan secara psikologis kalau mereka punya kelebihan teman-teman, kalau mereka punya atau pernah yang namanya menjalani berbagai macam fenomena-fenomena spiritual. Misalnya mereka mungkin pernah yang namanya puasa mute 20 hari, 40 hari seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kita kembalikan lagi, mereka dapatnya apa sih? Secara sukses mereka itu bisa yang namanya bikin apa sih teman-teman di sekitarnya. Nah orang-orang yang narsistik ini mereka sendiri harus tahu bagaimana cara menjadi nomor satu. Aku sebagai center, semua omongan muridku baik benar atau salah, bagi saya salah, apa yang saya omongkan berarti benar. Orang kayak gini ngerasa dirinya adalah orang yang paling spesial, hebat, tapi suka banget yang namanya menjelek-jelekan orang-orang spiritual yang non kesadarannya tuh nggak sama seperti dia ya teman-teman ya.
Nomor dua adalah mereka sangat bad temper atau mereka sangat yang namanya intoleran terhadap orang-orang yang beda dengan mereka ini. Ya balik yang kata-kata saya yang tadi teman-teman ya, bahwa banyak orang itu yang mengklaim kalau saya sudah tahu segalanya, saya sudah belajar dari negara kutub utara sampai kutub selatan spiritual yang begini, saya sudah lihat, kamu diam aja, aku yang tahu, aku yang sudah pernah ke sana. Itulah kata-kata racun dari mereka ya teman-teman ya. Dan klaim-klaim di mana ya, di orang-orang bule itu juga mereka ngerasa bahwa kita punya yang namanya kekuatan untuk keliling dunia dibandingkan orang Indonesia atau orang Bali atau orang Jawa teman-teman ya. Orang Bali, orang Jawa cuman yang namanya stay di sini, nggak tahu apa-apa, taunya mereka itu hanya bekerja di sektor hotel, apa nggak pernah yang namanya bayar mahal untuk yang namanya yoga di daerah Yunani, Peru, mana seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu sudah yang namanya perbandingan yang luar biasa sombong sih menurut aku teman-teman ya. Terus kalau misalnya kemarin yang aku bilang adalah bad temper adalah ketika ada seorang bule yang ditilang di depan persis Puri Ubud, perempatan Puri Ubud, itu dia langsung fitnah polisi itu, padahal dia yang salah, padahal dia juga yang gak pakai helm. Kamu mau uang ya? Nah itu sudah yang namanya mencerminkan bahwa orang ini spiritualnya sangat palsu sekali dan dia nggak mau disalahkan meskipun dia salah ya teman-teman ya. Nomor 3, pastinya orang-orang spiritual yang palsu adalah bagaimana cara mereka bisa mendapatkan uang secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Mereka sebenarnya punya tim-tim yang mereka brainwash ini, yang mereka tampil narsistik ini agar mereka itu timnya ini nurut sama dia sebagai guru yang paling agung. Makanya disuruh-suruh ngapain itu mau bikin sebuah cafe dengan makanan ekstra seperti ini mereka mau gitu teman-teman ya. Minta sama member-membernya, jemaat-jemaatnya untuk yang namanya membuat suatu proyek yang nggak tahu itu berhasil atau enggak ya teman-teman ya. Setauku orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang luar biasa punya ide, berbagai macam ide untuk yang namanya menjual sesuatu. Kemarin ada seorang aktor dari Inggris perempuan yang dia formally itu pernah yang namanya pentas sebuah kesenian susuan di Bali atau kesenian layak di Bali. Tetapi di sana dia ternyata diam-diam menjual tarian Bali dia itu online Zoom. Dia juga menggabungkan katanya spiritual, healing, dan pengobatan tradisional Bali ke dalam spiritualnya tarian Bali Laya itu. Which is bagi orang Bali untuk menari seperti itu adalah orang-orang pilihan teman-teman ya. Bukan orang-orang biasa aja yang lo itu di Zoom di sana di negara mana sana itu latihan nari itu nggak kayak gitu teman-teman ya. Nah disinilah adalah cultural appropriation, mereka seperti tidak menghormati, tidak respect ya teman-teman ya. Kemudian ada juga trik-triknya, misalnya kalau kamu misalnya memajang foto-foto dari guru kita, kamu akan mendapat hidayah, kamu akan mendapat banyak banget manfaat. Kamu misalnya beli kalung kristal dari kita, kamu akan mendapatkan begini. Nah itulah yang namanya orang cari opportunity dalam keadaan spiritual. Orang depresi atau orang-orang yang ada keterikatan dengan itu mau aja lo beli teman-teman, meskipun buat mereka tuh habis gitu ya teman-teman ya. Tapi hati-hati, ada juga orang itu yang main ini, yang main oportunis itu, main apa ya namanya ya, main-main seperti ini itu di bidang pacaran, di bidang seksual terapi, inner witchy, dan kalian akan diajak beberapa hal-hal yang sangat melecehkan sekali, bahkan sangat membahayakan bagi psikologis ya teman-teman ya. Maka hati-hati untuk yang namanya memilih workshop spiritual yang cocok untuk kita, dan jangan sampai ada keterikatan kalau kita belum kenal orang. Seperti kalau bisa saya sarankan teman-teman yang baru kenal orang spiritual ini jangan sering-sering memeluk pertama. Kedua, jangan sering-sering kayak bercanda, terlalu buka aib atau terlalu buka rahasia-rahasia yang kita omongkan ya teman-teman ya. Terakhir adalah guru-guru spiritual palsu itu adalah over promise ya teman-teman ya, baik dalam bidang apapun. Tapi yang aku lihat adalah itu senjata atau tombak utama kalau orang-orang ini bisa laku program-programnya ya teman-teman ya. Jadi ada yang namanya ujung-ujungnya itu mereka jualan law of attraction.
dimana orang-orang itu tidak butuh bekerja, tidak butuh bekerja keras, kalian mikir pakai otak aja itu akan datang. Nggak mungkin teman-teman kita diam-diam duduk di sebuah kafe, kemudian mikirin berhayal 2 triliun kapan ya datang ya, atau pacar ganteng kapan ya datang ya. Itu nggak bisa teman-teman ya. Kalau law of attraction itu ada ketika kita tuh sudah ada kesiapan dulu teman-teman, persiapan dulu, itu sudah law of attraction loh teman-teman ya. Kita misalnya persiapan lomba matematika, itu kita sudah berapa jam sih latihan matematika, barulah law of attraction itu akan datang ya teman-teman ya. Tetapi beberapa orang-orang oknum-oknum ini menggunakan teknik law of attraction itu berdasarkan pada kamu kalau misalnya ikut program saya dijamin kamu akan happy setelah ikut ini. Iyalah, hampir semua orang itu kalau ikut workshop apapun itu pasti happy teman-teman ya. Tetapi orang-orang ini kayak memutarbalikkan bahwa happy-nya hanya sesaat gitu loh. Happy-nya itu nggak bisa berkelangsungan kalau nggak sama orang kayak gini teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman ya. Makanya kalian juga harus teliti apa sih yang salah dari orang-orang ini, penyampaiannya atau apa seperti itu teman-teman ya. Makanya teman-teman, kalau kalian ingin healing dimanapun, orang-orang baik guru bule, guru lokal, riset dulu teman-teman ya sebelum mengeluarkan uang. Riset dulu, baru kalian akan misalnya punya energi yang sama dengan guru itu, kalian pasti akan ketemu kok teman-teman ya. Itu dia dari aku, dan stay awake, stay aware, juga berpikir dengan logis. Orang-orang ini juga harus kalian pikir dengan logis, karena dengan logika itu sudah menyelamatkan segalanya teman-teman ya. Dengan logika itu kita bisa menahan diri dari hal-hal yang gak kita inginkan. Okay, that's it, and thank you so much for watching my channel, and see you, bye bye.